Halo teman-teman penggemar alam dan penjelajah sejati di Nusantara. Selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawa kalian dalam sebuah petualangan menakjubkan yang akan mengungkap keajaiban alam yang tersembunyi di Indonesia. Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati, menyimpan sebuah perbatasan alam yang menakjubkan yang dikenal sebagai Garis Walis. Garis Walis, juga dikenal sebagai Garis Wallacea, menghubungkan dua wilayah biogeografi besar di dunia dan menyajikan cerita menarik tentang evolusi dan keanekaragaman hayati. Garis ini dinamai sesuai dengan ahli biologi Inggris bernama Alfred Russel Wallace yang mengamati perbedaan flora dan fauna di wilayah Indonesia pada abad ke-19. Alfred Russel Wallace lahir pada 8 Januari 1823 di Usk, Monmouthshire, Inggris. Dia tumbuh menjadi seorang naturalis yang berdedikasi dan berpengetahuan luas dalam berbagai bidang ilmu, termasuk zoologi, geografi, dan antropologi. Wallace memiliki peran penting dalam pengembangan teori evolusi yang sejalan dengan yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Pada tahun 1858, Wallace mengirimkan makalahnya kepada Darwin, yang berisi tentang gagasan seleksi alam dan evolusi spesies. Hal ini menginspirasi Darwin untuk mempublikasikan teorinya yang revolusioner, On the Origin of Species. Kontribusi Wallace dalam mengembangkan teori evolusi membuatnya dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Salah satu momen paling penting dalam kehidupan Wallace adalah ekspedisinya ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1854 hingga 1862. Dalam ekspedisi ini, Wallace mengumpulkan data dan spesimen dari pulau-pulau di wilayah Indonesia modern, termasuk Jawa, Sumatera, dan Kepulauan Maluku. Penelitiannya yang intens di wilayah ini membantu memahami keanekaragaman hayati yang luar biasa di Indonesia. Melalui pengamatannya terhadap flora dan fauna yang berbeda di setiap pulau, Wallace menyadari adanya pola geografis yang memisahkan spesies-spesies yang serupa namun berbeda di antara pulau-pulau. Hal ini menyumbang dalam perkembangan teori biogeografi dan pemahaman tentang bagaimana spesies berevolusi dan terdistribusi di dunia. Seperti yang kita ketahui, Garis Wallace juga dikenal sebagai Garis Wallacea, adalah sebuah garis imajiner yang menghubungkan dua area geografis yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berbeda di Indonesia. Garis Wallace adalah perbatasan penting antara dua wilayah biogeografi besar, yaitu Oriental, Asia, dan Australia dan Papua Nugini. Di sisi Oriental, terdapat pengaruh dari benua Asia yang mencakup sebagian besar Indonesia, sedangkan di sisi Australian, terdapat pengaruh dari Australia dan Papua Nugini. Garis Wallace menjadi titik pertemuan dan perpindahan flora dan fauna antara kedua wilayah ini. Dengan adanya Garis Wallace yang menjadi perbatasan biogeografi, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang unik dan beragam di setiap sisinya. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan utama bagi para ilmuwan dan pecinta alam yang ingin memahami dan menjaga keanekaragaman hayati di wilayah ini. Di sisi Oriental Garis Wallace, terdapat keanekaragaman hayati yang luar biasa. Kawasan ini dipenuhi dengan hutan hujan tropis yang mempesona dan menjadi rumah bagi berbagai spesies satwa endemik yang langka. Di antara kekayaan alamnya, orangutan, harimau Sumatera, dan burung-burung Raja Wali adalah beberapa contoh yang menonjol. Hutan hujan tropis di sisi Oriental Garis Wallace adalah lanskap yang memukau. Pepohonan menjulang tinggi membentuk kanopi yang rimbun, menciptakan lingkungan yang teduh dan lembab. Tumbuhan epifit seperti anggrek dan lumut berhias warna-warni pohon-pohon besar, memberikan keindahan yang luar biasa. Suara gemercik air sungai dan bunyi riak daun diiringi oleh kicauan burung, menciptakan suasana yang magis di dalam hutan ini. Satwa-satwa endemik di sisi Oriental Garis Wallace menambah keunikan dan daya tariknya. Orangutan, primata besar yang hanya ditemukan di Pulau Borneo dan Sumatera, adalah salah satu contoh yang paling menonjol. Dengan kecerdasan mereka yang luar biasa dan kemampuan beradaptasi yang hebat, orangutan merupakan simbol penting dalam upaya pelestarian alam. Selain itu, harimau Sumatera juga merupakan spesies yang sangat langka dan terancam punah. Keberadaan mereka di hutan hujan tropis sisi Oriental Garis Wallacea menjadi fokus perlindungan dan upaya konservasi yang penting. Tidak kalah menarik adalah burung-burung Raja Wali yang menjulang tinggi di langit sisi Oriental Garis Wallace. Burung-burung ini memiliki sayap yang lebar dan kekuatan terbang yang memukau. Dengan gerakan yang elegan, mereka menjelajahi langit dan memberikan pemandangan yang memukau bagi para pengamatnya.
Di sisi Australian garis walis, terdapat keunikan yang luar biasa dalam flora dan fauna yang mendiami wilayah ini. Salah satu contoh yang menonjol adalah keanekaragaman terumbu karang yang mempesona. Terumbu karang yang indah ini menyediakan rumah bagi berbagai spesies laut yang eksotis dan menjadi daya tarik utama bagi para penyelam dan pecinta alam. Burung cendrawasih juga merupakan salah satu keajaiban alam di sisi Australian garis walis. Burung-burung ini memiliki bulu yang mencolok dan beragam bentuk yang memikat hati. Dengan tarian dan gerakan khasnya, burung cendrawasih menjadi simbol keindahan alam dan keanekaragaman di wilayah ini. Selain itu, hewan-hewan endemik seperti kanguru dan koala juga mendominasi wilayah ini. Kanguru, dengan loncatannya yang khas, menjadi simbol Australia yang terkenal di seluruh dunia. Meskipun memiliki kekayaan alam yang luar biasa, garis walis juga menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Deforestasi, perburuan ilegal, dan perubahan iklim adalah faktor-faktor yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem di wilayah ini. Konservasi dan perlindungan alam menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian garis walis dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Namun dalam hal ini pemerintah Indonesia telah melakukan upaya yang baik dalam penanggulangan konservasi garis walis di wilayah Indonesia, di antaranya 1. Pembentukan Taman Nasional. Pemerintah Indonesia telah mendirikan taman nasional seperti Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Lawrence di Papua untuk melindungi keanekaragaman hayati di garis walis. 2. Penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar menjadi fokus dalam upaya melindungi spesies-spesies yang terancam di wilayah ini. 3. Kerjasama internasional. Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional dan negara lain untuk melindungi keanekaragaman hayati. Misalnya, proyek konservasi seperti Coral Triangle Initiative bertujuan untuk melindungi terumbu karang di wilayah garis walis. 4. Proyek konservasi yang berhasil dan kesadaran masyarakat di antaranya. Pertama, proyek penyu. Banyak organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk melindungi populasi penyu di wilayah garis walis dengan melibatkan masyarakat lokal dalam program penangkaran, patroli pantai, dan edukasi lingkungan. Kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Program pendidikan dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk membangun pemahaman tentang pentingnya konservasi dan bagaimana individu dapat berperan aktif dalam pelestarian alam di sekitar garis walis. Demikianlah penjelasan tentang keajaiban garis walis di Indonesia. Melalui video ini, kami berharap Anda dapat lebih menghargai kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang ada di negara ini. Mari kita bersama-sama menjaga keindahan dan keanekaragaman alam di sekitar kita. Kita dapat memulai dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan mendukung program konservasi yang ada. Penting untuk diingat bahwa garis walis dan keajaiban alam di Indonesia adalah harta yang tak ternilai. Mereka merupakan warisan alam yang harus kita lestarikan untuk generasi mendatang.